Dan hari ini kita akan membicarakan bagaimana caranya kita sparring dengan wanita di dalam kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kalau kita bicara mengenai wanita di dalam kelas Brazilian Jiu-Jitsu, kita harus menyadari bahwa fakta yang menyedihkan adalah jumlah peserta wanita di kelas BJJ itu jauh lebih sedikit daripada peserta pria. Dan sebetulnya kalau kita ngomong bukan hanya di kelas di Brazilian Jiu-Jitsu, tetapi pada umumnya di bela diri apapun yang pernah saya ikuti, peserta wanita itu lebih sedikit daripada pria. Tetapi kalau kita ngomong sebetulnya sesungguhnya wanita itu juga membutuhkan untuk belajar mengenai bela diri, apapun jenis bela dirinya. Sebenarnya wanita memerlukan untuk belajar bela diri. Tetapi kenapa banyak wanita yang enggan, males untuk belajar bela diri? Kita sebagai pemilik klub BJJ, sebagai pemilik tempat-tempat latihan bela diri, Anda harus menyadari bahwa persoalan yang pertama biasanya adalah wanita itu tidak merasa nyaman atau mungkin tidak merasa aman untuk bergabung di dalam klub Brazilian Jiu-Jitsu atau di tempat klub olahraga bela diri yang lain. Kenapa kok bisa begitu? Persoalannya adalah kita sebagai owner dari tempat itu, kita harus membuat satu tempat yang punya vibe yang aman dan nyaman untuk wanita berlatih. Misalkan kita ngomong tempat latihan yang dimana orang-orang di dalamnya jorok, misalkan itu wanita juga akan lebih cerewet untuk mengenai lokasi yang jorok, lebih cerewet daripada laki-laki. Atau di dalam tempat itu banyakkan laki-laki ngomongnya jorok-jorok, ngomong yang kotor dan sebagainya. Tentunya wanita tidak terlalu merasa nyaman berada di tempat-tempat tersebut. Nah, itu contoh paling simpel yang bisa kita atur sebagai pemilik di tempat latihan. Vibes, bagaimana situasi di dalam tempat latihan itu harus bagaimana kita sebagai owner tempat latihan yang harus mengaturnya. Kita punya hak, kita punya kewajiban untuk menyediakan tempat latihan yang aman dan nyaman untuk semua peserta kita, baik itu laki-laki maupun wanita. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara mengenai dalam berlatih. Kalau kita mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, jumlah peserta wanita itu masih sedikit, walaupun saat ini sudah mulai berkembang. Semakin banyak peserta wanita yang ikut di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Bagi di tempat kita di Shaka BJJ, jumlahnya mulai meningkat saat ini. Dan persoalannya adalah bagaimana kita mengajarkan teknik. Kalau kita bicara mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, teknik di Brazilian Jiu-Jitsu itu sangat menarik karena kita bisa menggunakan leverage, kita menggunakan technical, bukan hanya menggunakan strength untuk membela diri. Nah, dalam belajar teknik drilling pada umumnya tidak ada masalah karena it's okay, drilling is drilling. Kita drilling gantian ambil teknik 1 2 3 1 2 3. Persoalan biasanya mulai muncul saat yang namanya sparring. Kalau wanita hanya sparring dengan wanita, itu menurut saya tidak terlalu efektif, kurang efisien. Dalam artian gini, kalau wanita sama wanita, yang diperlukan wanita pada umumnya adalah defense terhadap laki-laki misalkan, atau terhadap orang yang mau attack. Oke. Kalau Anda bisa sparring awal memang wanita dengan wanita, it's okay, tetapi pada satu titik seorang wanita juga harus sparring dengan pria. Nah, persoalan yang timbul biasanya di sini. Kalau yang prianya tidak mau ngalah, prianya ngotot, biasanya akan menimbulkan kemungkinan cedera atau menimbulkan rasa tidak nyaman atau hal-hal lain yang bisa terjadi di situ. Kita harus bagaimana saat ini? Oke. Yang pertama, bagi saya sebagai seorang laki-laki, kalau saya sparring dengan wanita, PR nomor 1, jangan menggunakan strength. Itu poin pertama yang saya tekankan ke semua murid saya. Kalau Anda sparring dengan wanita, jangan menggunakan strength. Kenapa? Anda tidak usah menggunakan strength. Pada umumnya secara size, secara weight, itu Anda sudah unggul. Kalau Anda masih menggunakan plus dengan full strength, sedangkan partner Anda yang wanita mungkin lebih baru dari Anda, baru mulai belajar, tidak akan berjalan dengan baik. Sesi sparring tadi tidak akan berjalan dengan baik. Anda mungkin cepat mendapatkan submission misalkan, tapi tidak akan membawa hasil yang baik untuk Anda karena Anda tidak rolling secara teknikal. Bagaimana harus rolling dengan wanita kalau begitu? Rollingnya less power, Anda gunakan pure technical. Sekarang Anda asumsikan bahwa Anda tidak punya strength. Ingat, strength itu kita bisa optional. Saya tidak pakai strength, saya pakai technical, dan saya mau melakukan teknik itu sesempurna mungkin. Nah, itu kuncinya.
Kalau saya menggunakan teknik dengan tidak terlalu sempurna, maka saya harus compare itu, saya harus bantu itu dengan apa? Strength. Saya harus pakai itu dengan teknik yang nggak sempurna, saya pakai dengan speed, saya pakai dengan hal-hal yang lainnya, dengan weight tambahan dari berat badan saya. Tetapi saya mau melakukan teknik itu dengan sesempurna mungkin. Jadi saya main dengan wanita, dengan murid saya yang wanita atau dengan yang lain-lain, saya less strength, more technical. Saya gunakan bagaimana saya menggunakan teknik sebaik mungkin sehingga partner saya yang wanita punya kesempatan juga untuk menggunakan semua teknik yang dia punya dengan semua strength yang dia ada. Dan itu bisa menjadi sesi sparring yang membangun buat pihak pria maupun pihak wanita. Itu yang pertama. Anggap Anda nggak punya strength, jangan pakai strength, fokus pada teknik, pure teknik. Oke, yang kedua, jangan berusaha untuk mencari submission dengan cepat. Nah, terkadang kita ini ego, dan ego itu parah sih kalau menurut saya. Kalau Anda sudah punya size badan yang lebih besar, Anda punya tenaga lebih besar, Anda punya keunggulan-keunggulan secara fisik, dan Anda masih menggunakan pure, itu semuanya Anda gunakan semuanya. Anda mau cek submission cepat, bisa nih saya pressure, langsung saya ambil tangannya, saya ambil submission, bisa nggak? Bisa, tetapi apakah itu membangun buat saya? Not much. Karena kalau kita latihan Brazilian Jiu-Jitsu, yang terbaik adalah kita asumsikan lawan kita lebih kuat, kita asumsikan lawan kita lebih cepat, kita asumsikan lawan kita lebih jago daripada kita. Jadi kita harus mengandalkan semua teknik yang kita punya. Strength itu bisa kita latih di luar kelas, Anda bisa fitness, Anda bisa ngapain. Bahkan kalau Anda seorang yang super strong sekalipun, Anda lihat contoh nih, kita ngomong beberapa pelatih di luar negeri yang saya suka, Tom DeBlas. Dia punya body yang kurang kuat apa? Dia punya badan yang super muscle, seperti itu, badannya strong. Tapi dia bisa pada waktu dia rolling dengan muridnya yang wanita, dia bisa mengatur tidak menggunakan powernya, dia tidak mengejar fast submission, dia bisa memberikan ruang gerak, dia bisa memberikan space untuk dia bisa belajar, muridnya bisa belajar. Sama dengan kalau kita, meskipun saya berlatih dengan murid saya laki-laki sekalipun, kalau dia tidak saya kasih space sama sekali, ya susah buat dia untuk bisa mengembangkan tekniknya. Nah, kayaknya dia cuma ya tap. Sometimes saya tidak kasih space untuk murid saya. Sesekali saya benar-benar dengan murid saya kasih pressure, saya tapkan. Untuk apa? Untuk dia melatih defense. Tetapi tidak selalu seperti itu. Terkadang juga saya akan memberikan space untuk murid saya, untuk dia bisa bergerak, untuk dia bisa melakukan teknik, untuk dia bisa mencoba melakukan submission ke saya dan sebagainya. Itu kita harus lakukan itu. Jadi jangan mencari fast submission, tapi kita mencari rolling yang produktif, rolling yang saling membuat bisa berlatih gerakannya, bagaimana kita move dengan baik, bagaimana kita bisa rolling dengan lebih teknikal. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau kita sparring dengan wanita, anggaplah itu Anda sparring dengan laki-laki. Why? Kadang-kadang kita punya perasaan ya, kalau kita orang luar sana yang tidak pernah latihan BJJ, lihat, wah kalau Anda latihan BJJ dengan wanita itu Anda cuan banyak, Anda untung banyak, Anda bisa begini, bisa begitu ya kan. Dalam pikiran orang-orang yang tidak berlatih BJJ seperti itu. Dan menurut saya itu pikiran yang sangat-sangat salah. Karena begitu Anda sudah sparring, yang ada di kepala Anda pada umumnya adalah bagaimana saya tidak kena submission, bagaimana saya bisa melakukan submission, bagaimana saya bisa mengambil posisi, dan sebagainya. Pikiran-pikiran yang jorok-jorok itu pada umumnya udah nggak kepikir kalau Anda melakukan sparring. Kenapa ya? Ya realitinya. Kalau Anda sudah sering sparring, Anda berlatih BJJ, Anda akan paham. Kalau di luar sana Anda akan pikirannya adalah bagaimana, wah kalau sparring dengan wanita itu cuan, Anda bisa begini, bisa begitu. Itu yang terjadi di luar kan. I don't care. Karena ya jadi kalau kita tahu saatnya kita orang yang latihan bicara dengan saya, Anda paham apa yang saya maksudkan. Oke, kalau di luar ya udahlah. Kita mau bagaimana caranya bisa melakukan sesi sparring itu dengan laki-laki, anggaplah dengan sesama laki-laki. Anda tidak punya niat untuk mau melakukan hal yang jorok-jorok, tapi Anda mau melakukan dengan orang yang lebih kecil dari Anda. Anggaplah Anda sparring dengan orang yang lebih kecil daripada Anda. Anda sparring mungkin dengan anak-anak, mungkin Anda sparring dengan orang yang lebih kecil. Anggaplah seperti itu. Jadi Anda melakukan ya technical, Anda make sense, pakai akal sehat Anda. Kalau Anda berat Anda 80 kilo sparring dengan orang wanita yang beratnya 40 kilo, terus Anda tindihin aja, terus Anda pressure digerus gitu ya, apa gunanya? Buat Anda ya Anda it's okay, Anda beratnya memang 80 kilo, buat partner Anda 5 menit sparring dengan Anda cuma Anda pressure set control misalkan, means nothing.
Cuman wasting time, buang waktu 5 menit tidak ada hasilnya. Buat apa? Cuman untuk memuaskan ego. Oke, Anda sparring dengan sesama laki-laki pun Anda 80 kilo, sparring dengan yang beratnya 40 kilo, Anda set kontrol, Anda pressure. Ya, what's for? Itu cuma Anda melakukan wasting time 5 menit, Anda wasting time. Oke, tidak ada gunanya, tidak membangun. Anda mau do teknik, Anda mau move, Anda mau roll, Anda mau coba teknik mau akan apa? Mau akan cross guard, Anda mau melakukan tila riva, Anda melakukan sweep dan sebagainya. Itu yang mau Anda lakukan saat Anda sparring dengan wanita. Oke guys, jadi kalau kita tanya apakah bisa, bagaimana cara sparring dengan wanita, lakukan hal seperti yang saya katakan. Oke, dan Anda bisa lihat video-video saya bagaimana saya melakukan sparring dengan murid saya yang wanita. Check this out. Oke guys, hope it helps bagaimana kita melakukan sparring dengan wanita, bagaimana melakukan technical, Anda bagaimana sparring dengan terkontrol, Anda melakukan sparring dengan tidak melakukan full body pressure, tidak menggunakan strength, bagaimana Anda bisa melakukan rolling dengan baik. Semoga ini bisa membantu Anda memahami lebih lanjut bagaimana sparring dengan wanita. Dan harapan saya akan ada lebih banyak murid wanita yang bergabung di kelas-kelas Brazilian Jiu-Jitsu dimanapun itu, di Indonesia terutama. Oke guys, buat wanita, jangan takut, Anda cek dulu vibes di dalam klub yang Anda dekat dengan tempat Anda, cek apakah Anda nyaman, Anda merasa aman di sana. Kalau itu oke, ikutlah, karena Brazilian Jiu-Jitsu menyediakan hal yang mungkin akan sangat berguna buat Anda, baik itu self defense, sport, atau hal-hal yang lainnya yang Anda berguna untuk Anda dalam kehidupan. Oke guys, keep on training, keep on rolling, see you on the mat. Terus.